peran pemerintah itu untuk bisa menyediakan kebutuhan atau informasi bagi publik. Begitu pula untuk bisa mengatur. Supaya bisa mengatur, maka harus ada kebijakan. Untuk menjalankan electronic government ini, maka pihak pemerintah itu harus merubah paradigma. Contohnya, paradigma yang lama adalah bahwa negara ini orientasinya pemerintah. Artinya ASN memerintahkan masyarakat supaya ABCD. Jadi dia lebih kepada otoriter. Sekarang perubahan paradigma di pemerintahan bahwa negara orientasinya adalah market. Sistemnya pasar. Kenapa pasar? Jadi pemerintah menganggap bahwa publik itu sebagai klien yang harus dilayani. Makanya sekarang orientasinya new public service. Kalau dulu all public administration. Pemerintah mengatur. Nah, sekarang adalah new public service. Berarti pemerintah memberikan service, memberikan layanan kepada publik. Kemudian berikutnya adalah perubahan dari orientasi lembaga yang kuat, besar menjadi yang small. Artinya, kalau dulu segala sesuatu itu banyak aturannya, kursinya banyak, langkahnya banyak. Sekarang itu lebih kecil. Artinya, pada waktu Anda masuk ke sebuah website, Anda sudah bisa mendapatkan informasi, Anda sudah bisa bertransaksi. Itu yang dimaksud dengan small government. Memperkecil birokrasi, ya, tapi tetap mengedepankan demokrasi. Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sudah terjadi. Sekarang segala sesuatu menjadi otoritasnya menjadi kedaerahan. Kemudian perubahan manajemen pemerintah yang menerapkan batas-batas dan aturan yang berlaku hanya untuk satu negara atau satu bagian. Kemudian sekarang menjadi global. Artinya pemerintah membuat kebijakan itu tidak hanya untuk satu bagian saja, tapi lebih ke menyeluruh, gitu ya. Kemudian perubahan dari tatanan birokrasi Weber menjadi tatanan birokrasi yang post birokrasi. Artinya yang tadi all public administration menjadi new public service. Dan terakhir adalah perubahan dari low trust society menjadi high trust society. Artinya menuju kepada pemerintahan yang dipercaya oleh publik dengan kepercayaan yang tinggi. Itu yang dimaksud. Berikutnya adalah perubahan paradigma telematika. Pemerintah dalam hal ini mau menjalankan electronic government, selain merubah paradigma yang tadi di depan, juga harus merubah paradigma dari telematika. Artinya bahwa setiap instansi atau dinas atau istilahnya pemerintah itu harus merubah kebiasaan terhadap telematika yang dulunya hanya keperluan pribadi dan nasional atau bahkan cuma di regional, maka perubahan strateginya itu harus ke globalisasi. Kenapa globalisasi? Kalau Anda punya orientasi globalisasi, maka Anda akan berorientasi ke interkonektivitas. Contohnya, Anda sekarang mau membuka websitenya Dinas Pendidikan. Contoh, maka Anda akan mencari websitenya Dinas Pendidikan. Sebetulnya, kalau orientasinya globalisasi, hanya perlu masuk ke websitenya Pandeglang. Di websitenya Pandeglang, saya mau masuk ke Dinas Pendidikan Pandeglang. Nah, itu yang dimaksud dengan interkonektivitas. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jangan sampai Pandeglang punya OPD, itu berdiri sendiri websitenya, misal. Nah, electronic government itu menggabungkan beberapa website yang ke depannya itu tercipta interkonektivitas. Jadi kalau saya mau, misalkan mau mengunjungi Dinas Pendidikan, itu bukan ke website Dinas Pendidikan, tapi saya masuk ke pemerintahan kota atau kabupaten Pandeglang. Setelah itu dari Kabupaten Pandeglang, saya baru memilih Dinas Pendidikan. Saya memilih Dinas Kesehatan. Saya memilih Dinas Pekerjaan Umum, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan orientasi kita berstrategi ke globalisasi. Sehingga nanti suatu saat, kalau misalkan Banten pingin diinterkonektivitaskan, itu bukan hanya Pandeglang,
tapi akan dikonektivitaskan dengan Serang, dengan Kota Serang, dengan Kabupaten Tangerang, dengan Tangerang Kota, dengan Tangerang Selatan. Artinya nanti ke depan itu akan terkoneksi sebuah website yang masuk ke Banten itu sudah bisa masuk ke Pandeglang, masuk ke Serang, masuk ke yang lainnya. Dan setelah masuk ke Pandeglang, maka sudah bisa masuk ke Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Peternakan, Pertanian, dan seterusnya. Artinya, dengan satu website-nya Provinsi Banten, maka itu sama dengan kita masuk ke Kabupaten Pandeglang, Serang, kemudian Lebak, ya, Rangkas, kemudian Tangerang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan globalisasi tatanan interkonektivitas. Berikutnya, paradigma organisasi pembelajaran. Bahwa pada waktu pemerintah punya website, harus memberikan informasi kepada publik. Itu yang dimaksud dengan organisasi pembelajaran. Jadi, organisasi yang ada sekarang, itu bukan hanya menunggu informasi dari publik, menunggu saran dari publik, menunggu keluhan dari publik. Tapi paradigma telematika yang sekarang dibangun kalau untuk mendukung electronic government, orientasinya pembelajaran. Jadi dinas, instansi pemerintah itu orientasinya pembelajaran, memberikan informasi ke publik, memberikan pelayanan ke publik, sehingga publik akan mendapatkan informasi sebagaimana mestinya dan bisa mendapatkan pelayanan secara elektronik dengan adanya electronic government. Itu yang dimaksud perubahan paradigma telematika. Baik, berikutnya, dengan adanya electronic government, maka banyak tuntutan-tuntutan yang harus direformasi. Di antaranya adalah paradigma baru tadi, yang strateginya tadinya cuma lokal, berarti sekarang sudah nasional, bahkan sudah mengglobal. Nah, untuk supaya bisa menasional atau mengglobal, pemerintahan itu harus baik. Baik pemerintahan ini bisa kita ukur dengan indikator dari misal dari pelayanan publik yang baik. Kemudian SDM-nya berkualitas. Kemudian lembaganya, tata laksananya menjadi baik. Artinya, kalau misalkan Anda mau mengajukan sesuatu di sebuah instansi atau di sebuah pemerintahan, itu tidak bertele-tele. Anda langsung bisa menuju ke bagian yang memang itu adalah tugasnya untuk memberikan pelayanan. Itu yang dimaksud dengan pelayanan yang prima, peningkatan sumber daya SDM, dan penyempurnaan kelembagaan. Kemudian programnya desentralisasi. Jadi kalau saya perlu sesuatu, tidak usah meminta ke pihak yang lain, tapi langsung ke titik poin dan itu bisa diproses langsung. Itu yang dimaksud dengan revitalisasi manajemen pelayanan publik. Jadi pelayanan publik secara electronic government itu akan menunjukkan pelayanan yang baik dengan SDM yang kuat dan penyempurnaan dari kelembagaan serta programnya secara desentralisasi. Akhirnya, pemerintahan yang baik itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintahan yang sekarang itu lebih baik atau pemerintahan yang sekarang pelayanannya itu lebih prima. Sehingga peningkatan kepercayaan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan tuntutan reformasi. Kalau Anda ingin menjalankan electronic government. Kenapa? Karena electronic government itu sudah tidak bersentuhan lagi dengan orang, tapi bersentuhan dengan elektronik yang sifatnya tidak akan pernah terlihat oleh siapapun. Jadi, pemerintah sebetulnya dengan tuntutan reformasi ini, dengan adanya electronic government ini, itu bukan lagi menservis, tapi publik menservis dirinya sendiri. Sedangkan pemerintah itu hanya menyediakan alat servis sehingga publik bisa melakukan servis atas kemauannya sendiri. Sebelum diskusi, saya akan membahas dulu tentang 3 wilayah electronic government. Electronic government bisa dilakukan atau bisa tercipta atau bisa dijalankan apabila ada 3 bagian ini. Bahwa electronic government adalah pertemuan antara e-administrasi,
e-service dan e-partisipasi. Apa yang dimaksud dengan e-administrasi, e-service, dan e-partisipasi? Saya jelaskan satu-satu. Baik, e-administrasi adalah administrasi publik atau data publik atau data pemerintah yang disiapkan secara elektronik. Contoh, karena ada corona ini nih, kemungkinan besar nanti semester depan Anda KRS itu secara online. Pada waktu Anda KRS secara online, maka Anda cukup memasukkan NIM, kemudian begitu memasukkan NIM, maka Anda akan menemukan nama Anda, kemudian tanggal lahir, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini salah satu contoh kecil e-administrasi ya. E-administrasi ini maksudnya adalah bahwa pada waktu Anda kontrak kredit, itu Anda sudah tidak usah memasukkan lagi nama, tapi cukup dengan NIM. Maka akan otomatis keluar nama Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di pemerintahan, contoh yang paling sederhana adalah dengan iKTP. Pada waktu saya memasukkan nomor induk KTP, maka semua data yang ada di KTP itu akan muncul. Nah, itu yang dimaksud e-administrasi. Contoh lain PLN. Anda mau bayar listrik, cukup menginput misalkan nomor register atau alamat rumah atau PIN dari register KWH Anda. Nah, itu yang dimaksud e-administration. Jadi, kalau Anda mau menjalankan electronic government, sudah pasti harus ada e-administrasi. Ada datanya secara elektronik. Kemudian, setelah ada datanya secara elektronik, maka harus ada e-service. Apa itu e-service? Salah satu contoh kecilnya adalah alat yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa mengakses e-administrasi. Kalau di STIA, salah satu contoh e-service adalah adanya komputer yang disediakan untuk KRS, untuk minta surat keterangan aktif misal, untuk minta KHS, atau misalkan e-service yang lain. Salah satu contoh di STIA, fingerprint. Dengan fingerprint itu sudah bisa terdeteksi nama Anda, tanggal masuk Anda, jam berapa Anda kuliah. Kalau di pemerintahan minimal ada alat untuk mendeteksi KTP Anda. Dengan disentuhkan iKTP, maka akan muncul database Anda. Data Anda, mulai dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ada alatnya untuk menyentuhkan iKTP. Selama ini kan belum ada. Kita di Pandeglang sudah punya iKTP, tapi belum ada e-service. Apa maksudnya? Ya, kita punya iKTP, tapi iKTP ini tidak pernah bisa dipakai. Atau dipakai, itu pasti ditulis manual. Ngisi form, tapi berdasarkan KTP, tapi ditulis manual. Harusnya kalau mau ngisi form, itu bukan ditulis manual. iKTP kita disentuhkan, sehingga dengan sentuhan itu berfungsi. Artinya, kita tidak usah menginput nomor KTP, tidak usah menginput nama, dan seterusnya. Itu yang dimaksud e-service. Berikutnya, e-partisipasi. Orang yang berpartisipasi di dalam electronic government. Jadi, kalau e-administrasi ada, e-service ada, tapi partisipannya nggak mau, kitanya nggak mau, electronic government tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Contoh, ini yang paling sederhana di STIA. Nanti bulan September, semua mahasiswa KRS-nya online. Karena masih COVID-19, maka KRS-nya online. Kemudian, mahasiswa menolak, saya nggak mau Pak, saya pengen ke kampus. Nah, itu e-partisipasi tidak berjalan. Maka electronic government tidak akan pernah bisa dilakukan. Kalau di pemerintahan, contohnya, misal, semua pengurusan KTP menggunakan electronic government. Saya nggak mau Pak, saya mau ke desa saja datang, atau saya mau ke kecamatan saja datang, atau saya mau ke Disduk Capil datang secara manual, atau langsung. Artinya, e-partisipasi masih menolak. Belum ada e-partisipasi. Kalau misalkan e-partisipasi itu berjalan, maka electronic government bisa berjalan dengan syarat e-service dan e-administrasi juga ada. Artinya, e-gov bisa jalan apabila ada e-administrasi
e-service dan partisipannya, publiknya, atau yang bertugasnya juga mau melaksanakan. Jadi yang dimaksud 3 wilayah electronic government ini adalah ketiga-tiganya harus dilaksanakan, harus berjalan, sehingga apa yang kita inginkan terhadap service electronic government atau terlaksananya electronic government itu bisa dijalankan sesuai dengan harapan. Sekarang Anda bisa tahu bahwa kalau Anda di sebuah instansi atau dinas atau pemerintahan atau kantor cuma punya website, itu sebetulnya bukan electronic government, belum electronic government. Jadi kalau misalkan ada instansi bilangnya electronic government, kalau menurut saya bukan electronic government. Kalau misalkan cuma instansi itu sendiri dan dia belum ada servisnya dan semua publik belum tahu itu hanya pelayanan secara online. Jadi electronic government itu harus terintegrasi, ada servisnya, publiknya tahu semua, administrasinya ada secara elektronik. Tapi kalau misalkan Anda mau bikin paspor, nih sekarang paspor ini secara online kan, itu belum electronic government. Kalau pelayanan secara online itu betul. Tapi secara e-government itu belum. Nah, yang paling sederhana, yang paling gampang kalau Anda mau ngecek electronic government ini sudah berjalan atau belum, minimalnya cek saja OPD, instansi, dinas, di pemerintahan, di kabupaten, sudah punya website semua enggak? Setelah punya website semua, isinya sudah bagus apa enggak? Itu isinya, itu masuk ke e-administrasi. Nanti setelah itu, ada aplikasi apa untuk servis kita? Paling gampang untuk ngecek electronic government itu seperti itu. Sekarang, di Pandeglang punya website alamatnya apa? Setelah masuk ke Pandeglang, apakah ada dinas ininya, dinas itunya, dinas dan seterusnya. Kalau belum ada, berarti itu baru websitenya saja. Tapi untuk menciptakan electronic government, minimal itemnya adalah mempunyai website. Berikutnya adalah, ini saya mempunyai data ini tahun 2012. Jadi di Indonesia, PT Telkom itu sudah mempunyai 12 modul untuk electronic government. Jadi Telkom sudah menyediakan 12 aplikasi untuk electronic government. Walaupun itu mungkin belum dipakai sama kita secara maksimal. Di antaranya di sini ada sistem informasi peternakan, kemudian pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, pendapatan daerah, pariwisata, kepegawaian, kantor maya, hukum, e-library, dan e-arsip. Apa yang dimaksud dengan 12 modul aplikasi ini? Sebetulnya ini adalah modul yang bisa dipakai oleh dinas pemerintah untuk memfasilitasi electronic government. Kalaupun ini tidak dipakai, kemudian pemerintah membuat sendiri, nggak ada masalah. Tapi ini sebagai bahan untuk aplikasi di tahap awal sehingga electronic government bisa berjalan. Artinya pemerintah sebetulnya dari tahun 2012 itu sudah menyiapkan, tinggal pemaksimalannya aja. Bagaimana untuk kedepannya? Ke depan kita berharap aja semoga electronic government bisa berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh ya administrasi adalah kelurahan. Kalau misalkan dia sudah elektronik di kelurahan atau di desa, maka desa tersebut sudah menggunakan aplikasi secara elektronik. Contoh, kalau Anda mau ngecek apakah kelurahan di Anda ini sudah menggunakan elektronik atau belum, itu gampang. Misal, Anda mau nikah. Kalau mau nikah, laki-laki itu biasanya ada surat numpang nikah. Nah, pada waktu Anda meminta surat numpang nikah, Anda kan pasti mengisi form. Nah, apakah mengisi formnya hanya cukup dengan menginput nomor induk KTP Anda atau harus lengkap? Nah, kalau harus lengkap, berarti dia belum secara elektronik. Walaupun outputnya, reportnya di print. Tapi secara sistem itu belum elektronik. Kenapa? Karena kalau sudah elektronik, maka iktp Anda akan tercatat di kelurahan itu. Jadi kalau mau ngecek apakah status Anda adalah misalkan sudah menikah atau belum, itu gampang. Laki-laki atau perempuan itu gampang. Golongan darahnya apa, itu gampang dengan memasukkan nomor induk atau dengan memasukkan nama Anda, maka akan keluar data Anda. Kalau data Anda, administrasi Anda sudah secara elektronik di kelurahan.
Bagaimana dengan yang di puskesmas misalkan? Anda pernah punya pengalaman, Anda dari puskesmas, bawa orang sakit, membawa rujukan, kemudian ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, itu rujukan dibalikin lagi ke kita. Terus dokter yang ada di rumah sakit, itu bilang begini, ini rujukannya salah, bisa nggak minta rujukan lagi ke puskesmas? Berarti Anda harus balik lagi ke puskesmas. Maksudnya, kalau menggunakan elektronik, menginput dari puskesmas, kita bawa pasien, maka rumah sakit itu tidak usah nanya, langsung membuka datanya berdasarkan ID, berdasarkan nama misal, berdasarkan nomor, berdasarkan register. Setelah dilihat, oh ternyata dokter yang menangani si bapak ini, sakitnya seperti ini. Kalaupun ada kesalahan, jangan ke pasiennya, jangan ke yang ngurus pasien, tapi langsung menghubungi puskesmas yang mengirimkan data secara elektronik. Maka dengan seperti itu, penanganan pasien akan lebih baik. Dengan elektronik, kalau ada kesalahan data, dokter hanya tinggal berkonsultasi dengan orang yang di puskesmas, bukan dengan orang yang membawa surat keterangan. Jadi dokter akan memeriksa pasien itu sudah ada riwayatnya dari puskesmas. Sehingga penanganannya harus seperti apa, obatnya harus apa, kemudian ini selanjutnya harus tindakannya mau digimanain, itu sudah ada. Gitu. Karena dengan cara elektronik, maka data yang diinput di puskesmas itu akan sama dengan data yang ada di dinas kesehatan dengan data rumah sakit. Jadi itu sudah terkoneksi satu sama lain. Adapun namanya itu sudah akan terekod. Kenapa? Karena menggunakan e-administrasi itu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan electronic government, itu tidak akan lepas dari IT. Tidak akan lepas dari teknologi informasi. Tidak akan lepas dari sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu adalah sistem yang mensupport untuk membuat sebuah keputusan. Seperti tadi, pasien datang. Kita nggak tahu nih pasien ini harus gimana ya. Dengan membuka data elektronik yang dikirim puskesmas, maka dokter atau mereka yang menerima pasien limpahan dari puskesmas di rumah sakit, itu akan bisa membuat keputusan yang tepat di waktu yang sempit. Makanya perlu sistem informasi, karena sistem informasi ini berfungsi sebagai decision support system. Keputusannya 90% akan bagus. Kenapa? Karena datanya real, datanya valid, datanya bisa dipertanggungjawabkan. Atau kita melakukan sesuatu berdasarkan data. Kemudian pengertian sistem informasi yang lain adalah sebagai sistem yang memproses supaya kita bisa mendapatkan informasi. Sebuah sistem yang memproses sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Jadi kalau misalkan sudah pakai sistem informasi, kalau sudah pakai e-puskesmas, dimanapun, siapapun yang mengambil data secara elektronik berkenaan dengan pasien itu akan sama. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem informasi, yang informasinya itu pasti sama. Kemudian berikutnya adalah Management Information System. Bagaimana memanage sebuah sistem informasi. Bagaimana data yang ada di puskesmas itu harus sama dengan data yang ada di rumah sakit. Data yang ada di dinas kesehatan. Salah satu contoh ya. Ada berapa dokter di Kabupaten Pandeglang? Nah, itu kita belum punya. Ada berapa puskesmas di Kabupaten Pandeglang? Ada berapa ambulan di Kabupaten Pandeglang? Dengan sistem informasi, kita bisa mendata itu. Dokter A ada di puskesmas mana sekarang tugasnya? Dokter B ada di puskesmas mana sekarang tugasnya? Jadi kalau misalkan nanti ada pasien dari puskesmas A datang ke rumah sakit, itu sudah kita tidak usah bingung, oh ini dokter ini, pas dicek, oh iya dokter ini. Dan dokter ini menyatakan seperti apa, dokter A menyatakan seperti apa, itu akan tahu. Berikutnya adalah kegiatan yang mengacu pada sebuah sistem yang berbasis teknologi informasi. Jadi sistem ini basisnya adalah teknologi informasi. Sudah pasti di situ ada hardware, ada software, ada peripheral lain. Dan Anda perlu ketahui, sebuah sistem menggunakan elektronik, menggunakan teknologi, itu sangat mahal. Memerlukan biaya dana yang besar. Kemudian
Kegiatan ini dirancang guna mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan suatu lembaga ataupun organisasi. Anda pada waktu belajar sistem informasi manajemen itu bagaimana kita mencari data, mengolah data, kemudian menyajikannya menjadi sebuah informasi sehingga orang bisa membuat sebuah keputusan. Jadi sistem informasi manajemen itu adalah membantu membuat sebuah keputusan. Jadi jelas di sini ada decision support system. Itu adalah fungsi sistem informasi manajemen. Kegiatan yang menggunakan sistem informasi pasti akan bersentuhan dengan yang namanya teknologi informasi. Sehingga secara keseluruhan, secara utuh bahwa electronic government ini bisa berjalan. Tanpa sistem informasi, tanpa teknologi, electronic government mustahil bisa dilakukan atau diciptakan. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.